Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya Tax. Hari ini kita akan masuk ke sesi presentasi panduan dan bedah materi sysadmin yang jujur aja sangat krusial buat keseharian kita. Kita bakal ngebahas gimana caranya meningkatkan skala manajemen kontainer Docker di infrastruktur kalian menggunakan Graphical User Interface alias GUI. Sebagai seekor penguin, maksud saya seorang sysadmin profesional, saya tahu betul betapa pentingnya yang namanya efisiensi. Jadi mari kita bedah bareng-bareng gimana alat-alat visual ini bisa benar-benar menyelamatkan waktu dan kewarasan kita di depan server. Nah, pertanyaan pertama yang sering banget muncul di kalangan Sobat Linux adalah, terus, apakah kita harus ninggalin command line interface sepenuhnya? Jujur ya, terminal itu udah kayak rumah tangga buat kita para sysadmin. Tapi coba deh bayangin realita kasarnya pas environment Docker kalian mulai membesar. Ngurusin 5 kontainer, masih gampang. Tapi gimana kalau tiba-tiba kalian dapat notifikasi error jam 2 pagi, terus harus ngelacak masalah di antara puluhan kontainer yang saling terhubung murni lewat command line? Wah, itu sih resep paling ampuh buat kelelahan mental. Terminal memang zona nyaman kita pastinya. Tapi ngetik perintah Docker yang panjangnya sampai 50 karakter secara manual itu rentan banget sama typo. Apalagi pas kita lagi pusing nyari kutu di lebih dari 20 kontainer sekaligus. Nah, disinilah web GUI ngasih solusi efisiensi terpusat secara visual. Kalian bisa dapat fitur kayak restart cuma dengan satu klik, pemantauan status langsung, dan baca log tanpa harus ribet pindah-pindah tab SSH. Intinya, GUI yang bagus itu bukan sekedar kemewahan, tapi udah jadi kebutuhan pokok supaya kita tetap waras saat infrastruktur makin raksasa. Oke, mari kita lihat sekilas silabus kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas gimana cara mengatasi batas Docker CLI. Kedua, kita akan kenalan sama 2 tools jagoan kita, Yak dan Portainer. Ketiga, kita adu perbandingan fitur dan performanya. Keempat, saya bakal bantu kalian menentukan pilihan yang paling pas. Dan terakhir, kita intip alternatif lainnya sebelum menarik kesimpulan. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mengatasi batas Docker CLI. Gini, sehebat apapun kita ngetik perintah dasar sambil tutup mata, ngandelin CLI sepenuhnya bakalan jadi mimpi buruk pas aplikasi mulai dikemas dalam bentuk stack raksasa pakai Docker Compose. Atau pas kita harus mantau resource di banyak nodes secara real time. Ada satu kutipan menarik dari blog sysadmin Kicap Karan. Dia bilang begini, visualisasi bukan hanya soal kemudahan, tapi soal efisiensi. Ini benar-benar filosofi yang mantep banget. Dengan memvisualisasikan log dan status kontainer secara berdampingan, proses troubleshooting bisa jauh lebih ngebut. Daripada pusing inget sintaks panjang, kita bisa langsung fokus benerin masalah utamanya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, mengenal Yat dan Portainer. 2 tools yang bakal menyelamatkan hidup kita. Kita mulai dari Yok dulu ya. Yok ini memposisikan dirinya sebagai GUI yang super ringan. Daya tarik utamanya benar-benar ada di kesederhanaan. Ibaratnya, Yok ini kuda hitam yang ngasih kita antar muka bersih, responsif di HP, dan memang dirancang khusus buat deployment aplikasi self-hosted cuma dengan satu klik lewat sistem template mereka. Kalau kalian lagi ngurusin sebuah home lab di satu host tunggal, Yok ini cepat banget dan sama sekali nggak bikin server ngos-ngosan. Nah, sekarang kita bandingin sama Portainer. Kalau Yok itu kelas ringan, Portainer ini jelas juara kelas beratnya. Platform ini luar biasa tangguh dan udah berstandar enterprise. Beda jauh sama Yok, Portainer punya antarmuka yang lebih kompleks, konsol bawaan yang bisa langsung diakses dari browser, dan tentu saja manajemen stack tingkat lanjut. Yang paling bikin merinding, Portainer ini ngedukung penuh Docker Swarm, Kubernetes, dan bisa dengan mulus ngehandle lingkungan multinode sekalipun. Lanjut ke bagian ketiga, perbandingan fitur dan performa. Mari kita lihat adu mekanik yang sesungguhnya di antara keduanya. Sobat Linux, silakan di-screenshot dulu tabel rangkuman esensial ini kalau perlu. Yang paling mencolok di sini adalah gimana Portainer menang telak kalau kita bicara soal environment yang kompleks. Kenapa? Karena Portainer pakai arsitektur agen yang bikin dia bisa ngelola banyak server sekaligus, sedangkan Yak, untuk rilis stabilnya saat ini, masih ketat di ranah single host. Portainer juga support Kubernetes dan kontrol akses tim. Tapi jangan salah, Yak tetap menang di kategori kurva belajar karena tampilannya jauh-jauh lebih bersahabat buat pemula atau buat setup yang instan. Barusan saya sempat nyinggung istilah RBAC di Portainer. Buat yang belum familiar, apa sih itu? Role Based Access Control atau RBAC pada dasarnya adalah pendekatan keamanan yang membatasi akses sistem murni berdasarkan peran si pengguna di organisasi. Nah, buat kalian yang posisinya sebagai lead sysadmin, dengerin ini. Kalau kalian punya tim, kalian pastinya nggak mau kan ngasih akses root Docker ke sembarang orang. Pakai fitur RBAC granular yang ada di Portainer Business Edition, kalian
kalian bisa ngatur. Misalnya, developer junior cuma boleh baca log aja, tapi nggak punya tombol buat ngapus kontainer. Ini benar-benar fitur penyelamat nyawa buat kolaborasi tim. Oke, kita masuk ke bagian keempat, menentukan pilihan yang tepat. Berdasarkan sumber yang udah kita bedah dari tadi, gampangnya gini. Pilih Yacht kalau kalian cuma punya satu server buat home lab pribadi. Buat sobat Linux yang hobi ngoprek dan pengen deploy layanan secepat kilat tanpa harus mumet navigasi menu sana-sini, Yacht ini titik awal yang benar-benar sempurna. Kalian dapat dashboard pemantauan CPU dan RAM yang rapih, ringan, dan nggak ada fitur mubazir yang emang nggak kalian butuhin. Tapi di sisi lain, langsung sikat Portainer kalau infrastruktur kalian udah mulai berkembang. Pas kalian harus maintain beberapa server yang berbeda, mulai main-main sama Swarm atau Kubernetes, atau pas kalian udah kerja dalam tim yang butuh manajemen hak akses yang ketat. Oh ya, kemampuan Portainer buat buka sesi terminal langsung nembus ke dalam kontainer lewat web browser, itu beneran lifesaver waktu kita lagi puyeng nge-troubleshoot. Pokoknya, Portainer adalah jalur upgrade yang wajib banget kalau kalian udah nyentuh level produksi. Terus pertanyaannya, gimana kalau saya udah terlanjur pakai Yacht dan pengen migrasi ke Portainer? Jangan panik, prosesnya mulus banget dan nggak bakal ganggu sistem kalian. Pertama, tinggal catat aja konfigurasi yang sekarang. Kedua, deploy dan jalankan Portainer barengan sama Yacht. Nggak masalah kok, karena dua-duanya cuma baca data dari Docker socket yang sama, jadi nggak bakal bentrok. Ketiga, tinggal buat ulang aja deployment kalian sebagai stack di Portainer. Terakhir, ya tinggal matikan dan hapus kontainer Yacht-nya. Beres deh. Semua aplikasi kalian bakal tetap jalan terus tanpa ada downtime sama sekali selama proses transisi ini. Gampang banget kan? Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, alternatif lainnya dan kesimpulan. Di luar dua raksasa tadi, sebenarnya masih banyak banget alternatif keren di luar sana. Contohnya nih, kalau kalian bener-bener religius, pakai file Docker Compose, ada tool ringan yang namanya Dockage. Terus, buat para sysadmin purist yang bersumpah nggak mau ninggalin terminal, tapi tetap pengen visualisasi yang estetik, Lazy Docker itu ngasih TUI atau terminal UI yang super brilian tanpa perlu nyentuh web browser sama sekali. Dan kalau kalian lagi dalam fase migrasi, mindahin workload dari Docker ke Kubernetes, Compose UI bisa jadi jembatan transisi yang sangat ngebantu. Jadi akhirnya kita sampai di pertanyaan penutup buat dipikirin. Docker GUI mana nih yang bakal menyederhanakan infrastruktur kalian mulai hari ini? Coba evaluasi lagi skala server kalian sekarang, seberapa besar tim kalian, dan gimana arah pertumbuhan infrastruktur kalian ke depannya. Selalu ingat ya, alat yang tepat itu adalah alat yang bikin kalian bisa fokus ngembangin aplikasi, bukan malah bikin kalian pusing sendiri karena terlalu ribet atau malah terlalu minim fitur. Sobat Linux, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi sysadmin kita kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru. Dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like. Saya Tux, pamit undur diri, dan sampai jumpa di panduan berikutnya.